Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya di hari ini masih tetap terus ya, selalu bersemangat dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke, jadi di video kali ini kita akan melakukan general reading kembali ya guys. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah satu-satunya orang yang merasa berdosa dan bersalah atas kelakuannya ke kamu. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat ya, siapakah dia satu-satunya orang yang mulai merasa berdosa dan bersalah atas kelakuannya ke kamu. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari siapa dia, kemudian bagaimana energinya ya, serta ciri-ciri detailnya dia. Oke. Sebelum kita memulai ke pembacaan ya, disclaimer bagi kamu karena ini sifatnya energi general, karena menyangkut energi yang luas ya, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi saran dari aku, lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi, coaching, teman-teman bisa silahkan langsung saja ya, klik link kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja let's go reading ya. Kita akan mulai awali readingan ini dengan doa terlebih dahulu agar energinya bisa lebih terpusat ya sama teman-teman semuanya. Oke, kita akan mulai. Oke, berdoa selesai dan kita akan mulai menarik energinya ya. Kita akan mencari tahu siapakah dia satu-satunya orang yang merasa berdosa atas kelakuannya ke kamu. Siapakah dia satu-satunya orang yang mulai merasa bersalah atas kelakuannya ke kamu? Siapakah dia satu-satunya orang yang mulai merasa bersalah atas kelakuannya ke kamu? Oke, tolong berikan petunjuk. Dan kita akan ambil satu kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya. Oke, kita akan ambil satu kartu terlebih dahulu yang paling kuat energinya. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sebenarnya sangat sayang sama kamu, tetapi cara dia mencintaimu yang salah, sehingga membuat beberapa di antara kamu tuh sering banget ya merasa tertekan, bahkan tersiksa, karena adanya perbedaan sifat dan karakter. Dan kesalahan terbesarnya, orang ini tuh tidak mau berusaha ya, mengimbangi perbedaan tersebut agar menjadi suatu kelebihan, sehingga bukan penuh warna yang kamu dapatkan di dalam kehidupan cinta kamu, melainkan suatu tekanan yang sejatinya tidak kamu inginkan, gitu ya. Karena yang saya rasakan tuh awalnya kisah cinta kamu ini berjalan mulus ya, seperti jalan tol. Tapi nggak tahu kenapa makin kesini arah hubungan kamu tuh makin kesana ya, artinya tuh makin maghrib ya, makin nggak jelas gitu, sehingga membuat diri kamu tuh benar-benar merasa bingung ya, apa sebenarnya yang dia inginkan gitu ya. Karena aku sudah berusaha menjadi apa yang kamu mau ya, tetapi kamu tidak pernah mendengarkan satupun perkataanku atau ada usaha setidaknya untuk mengimbangi kekurangan antara aku dan diri kamu. Sehingga aku melihat ya, beberapa di antara kamu tuh saat ini benar-benar merasa menderita karena terjebak dalam situasi yang sangat stuck ya. Artinya terjebak dalam situasi hubungan yang gak berkembang kayak gitu. Oke, lanjut lagi, kita akan lihat ya, siapakah dia satu-satunya orang yang mulai merasa berdosa dan bersalah atas kelakuannya ke kamu. Siapakah dia satu-satunya orang yang mulai merasa berdosa dan bersalah atas kelakuannya ke kamu? Siapakah dia satu-satunya orang yang mulai merasa bersalah dan berdosa atas kelakuannya ke kamu? Oke, kita akan ambil satu kartu lagi. Wow. Jika dilihat ya,
Secara fisik memang antara kamu dan dia memiliki perbedaan jarak usia yang sangat jauh ya. Mungkin ada di antara kamu yang saat ini sedang berdiling seseorang yang usianya di atas kamu banget. Bahkan ada juga beberapa di antara kamu yang berdiling dengan seseorang yang usianya jauh di bawah kamu ya, alias dia seorang brondong gitu. Tetapi karena dia sangat tulus sama kamu ya, sehingga yang semula awalnya merasa ragu ya sama dirinya dia, membuat kamu jadi merasa yakin. Kenapa? Karena orang ini bisa memanjakanmu ya, dia bisa tahu apa yang kamu mau ya. Bahkan beberapa di antara mereka ini cukup sabar memperlakukan kamu ya, sehingga yang awalnya kamu merasa skeptis sama dirinya dia, kamu jadi mulai merasa nyaman dan yakin bahwa orang ini tuh bisa untuk diperjuangkan. Dan memang kendala terbesar yang sering kamu hadapi itu ketika terkadang orang ini dia terlalu sibuk ya dengan urusannya, sampai-sampai ada di antara kamu tuh yang sering banget merasa diabaikan gitu ya. Kamu menganggap bahwa orang ini tuh kurang bisa membagi waktu dia secara adil ya, antara urusannya dengan waktu bersama kamu ya, sehingga terkadang di saat kamu membutuhkan dia, orang ini tuh nggak pernah ada untuk kamu gitu ya. Jadi kayak rasanya ya gimana ya, aku sadar gitu ya bahwa kamu tuh mencintai aku, tapi setidaknya sesibuk-sibuknya kamu luangkan waktumu ya untuk sekedar berkomunikasi. Karena bagaimanapun juga namanya suatu hubungan itu ya harus dilandasi dengan komunikasi yang baik gitu ya. Seromantis-romantisnya apapun ya, sebucin-bucinnya apapun hubungan kalian, tetapi tanpa adanya ikatan komunikasi yang baik, itu akan memicu terjadinya suatu konflik yang tidak diinginkan ya. Karena komunikasi merupakan pondasi dari segalanya. Bahkan yang sudah menikah pun ya, tanpa adanya komunikasi dengan baik bisa memicu terjadinya keretakan ya. Jadi komunikasi itu memang sangat dibutuhkan ya dalam urusan relationship seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia satu-satunya orang yang mulai merasa bersalah atas kelakuannya ke kamu? Siapakah dia satu-satunya orang yang mulai merasa bersalah atas kelakuannya ke kamu? Siapakah dia satu-satunya orang yang mulai merasa berdosa dan bersalah atas kelakuannya ke kamu? Oke, kita ambil satu kartu di sini. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya terlalu bermuka dua. Artinya apa yang kamu lihat di awal dengan apa yang terjadi saat ini jelas berbeda. Sehingga aku melihat ya, di antara kamu tuh menganggap bahwa saat ini kamu sedang terjebak dalam dramanya dia gitu. Karena apa yang kamu lihat di awal dengan apa yang kamu lihat sekarang jelas berbeda ya. Dia dulu begitu perhatian, tapi sekarang acuh tak acuh ya. Dia dulu sangat sering ya mengabari kamu, tapi saat ini pun ya beberapa hari bahkan beberapa minggu pun ya tidak muncul notif kabar dari dirinya dia, sehingga memicu rasa overthinking kamu. Kamu takut apabila segala sesuatu yang sudah kamu perjuangkan demi dia akan sia-sia gitu. Karena ya sepertinya kamu saat ini sedang terjebak dalam dramanya dia gitu. Memang sekilas orang ini terlihat baik ya, tapi baik secara fisik menurut aku tuh tidak bisa dijadikan sebagai sebuah patokan utama. Karena bagaimanapun juga harus balance gitu ya. Dalam artian baik secara fisik, harus baik juga secara hati dan mental. Tetapi orang ini tidak gitu. Terlihat baik covernya aja, tetapi di dalamnya ya sepertinya dia banyak drama dan kebohongan yang dia tutupi ya, sehingga dia terlihat bermuka dua kayak gitu. Bahkan ada juga di antara kamu tuh yang kayaknya kamu benar-benar gak bisa memaafkan dirinya dia, karena sempat di antara mereka ini pernah gak setia di belakang kamu. Tetapi kamu sepertinya masih berusaha memaklumi dan memberikan dia kesempatan ya. Tetapi justru tidak dia pergunakan untuk berubah, tetapi dia gunakan untuk mengulangi kesalahan yang sama. Jadi ada di antara kamu tuh yang saat ini meskipun dia merasa berdosa dan bersalah sama kamu, tapi kamu gak siap untuk menerima dia kembali. Kenapa? Karena terlalu sakit pengkhianatan yang dia tinggalkan, yang membuat kamu tuh sampai detik ini masih dihantui oleh
rasa trauma, ya. Kayak gitu. Kita lihat lagi, siapakah dia? Satu-satunya orang yang mulai merasa bersalah atas kelakuannya ke kamu. Siapakah dia? Satu-satunya orang yang mulai merasa bersalah atas kelakuannya ke kamu. Siapakah dia? Satu-satunya orang yang mulai merasa bersalah atas kelakuannya ke kamu. Aku melihat ya, saat ini ada di antara kamu yang sedang terjebak dalam situasi yang berjarak. Karena adanya ego, karena adanya ketidakdewasaan, dan sikap kurang bisa memahami keinginan satu sama lain. Sehingga namanya pertengkaran, ya, namanya perselisihan tidak bisa dihindarkan. Padahal sebenarnya kamu tuh masih mengharapkannya dan masih terlalu sayang kepada dirinya dia, gitu. Dan memang aku melihat ya, meskipun orang ini terlihat dewasa ya di mata orang-orang ataupun di mata kamu, tetapi secara mental emosional dia masih terlihat labil ya, karena dia kurang bisa bijaksana dalam meluruskan konflik yang terjadi antara diri dia dengan pasangannya ya. Sehingga ya sudah gitu ya, ketika ada sesuatu hal yang nge-trigger emosinya, itu akan memicu terjadinya suatu pertengkaran hebat gitu. Bahkan ada di antara kamu tuh yang mengalami rasa sakit hati karena kata-katanya ya. Ada juga di antara kamu tuh yang sampai menangis, meneteskan air mata ya. Karena mungkin emosi dia yang tak terkendalikan dan itu sangat menyakiti perasaan kamu banget gitu. Dan saat ini ya, aku melihat di antara mereka itu sepertinya mulai merasa bersalah dan berdosa karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia tidak bisa memposisikan menjadi pasangan yang baik. Justru malah sering membebani kamu ya, sering membuat dirimu merasa menderita ya. Tetapi ya di antara kamu tuh saat ini rasanya susah ya untuk memaafkan dia. Terlebih ya mungkin ada di antara kamu tuh yang masih nggak terima ya atas pendapatnya dia kayak gitu. Kita coba lihat lagi di sini. Siapakah dia? Satu-satunya orang yang mulai merasa berdosa atas kelakuannya ke kamu. Siapakah dia? Satu-satunya orang yang mulai merasa berdosa atas kelakuannya ke kamu. Siapakah dia? Satu-satunya orang yang mulai merasa berdosa atas kelakuannya ke kamu. Kita cek dulu guys. Kalau dilihat dari energinya, aku melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang menggantungkan kamu dalam suatu hubungan ya yang nggak pasti gitu ya. Padahal kamu udah terlanjur ngarep sama dia. Padahal beberapa di antara kamu tuh sudah terlalu bucin menyayanginya. Tetapi sampai detik ini orang ini masih suka datang dan pergi di dalam kehidupan kamu. Sehingga kamu merasa gitu ya, bahwa orang ini hadir di dalam kehidupan kamu hanya untuk mempermainkan perasaan kamu gitu. Karena sampai detik ini dia masih belum bisa ya menunjukkan suatu kepastian, setidaknya agar kamu tuh tahu ya arah hubungan ini bakal kamu bawa kemana gitu ya. Karena ya kamu nggak mau ya tersiksa dalam suatu hubungan yang nggak pasti gitu. Karena kamu orangnya realistis gitu. Kalau iya ya udah lanjutkan ya. Kalau memang kamu nggak suka ya sudah, kita akhiri saja ya secara baik-baik meskipun hati ini terasa sakit. Dan di sini memang yang aku rasakan tuh memang kelihatan orang ini di awal serius ya, tapi makin kesini makin kelihatan dia main-mainnya. Kenapa kayak gitu? Ya karena orang ini tuh dia selalu ghostingin kamu ya, dan ketika dia kembali tuh kayak tanpa perasaan bersalah dan berdosa. Guys sorry ya, di sini ada suara eskavator karena sedang ada pembangunan. Ya jadi kayak gitu. Terus kita lihat ya untuk bottom of the deck-nya. Siapakah dia? Satu-satunya orang yang mulai merasa berdosa dan bersalah atas kelakuannya ke kamu. Ya, dimana bottom of the deck di sini merupakan kartu yang energinya paling kuat ya.
Jadi aku melihat dia adalah seseorang yang saat ini dihantui rasa penyesalan ya. Karena mungkin dia pernah gak setia sama kamu, mungkin dia pernah memanfaatkan kebaikan kamu. Mungkin beberapa di antara mereka ya pernah gitu ya membohongi kamu dengan segala drama yang dia buat ya untuk mengelabui dirimu ya. Dan saat ini tuh dia pada kenyataannya dia nggak bisa move on dari kamu, meskipun dia mencoba ya, berusaha beberapa kali berusaha untuk tidak mengingat kamu ya, tapi ternyata semua itu salah gitu ya. Karena semakin dia melupakan kamu, semakin kuat energi dia untuk mengingatmu. Jadi ini merupakan bentuk ya suatu hukum karma yang dia rasakan gitu ya. Karena di saat kamu mungkin saat ini sudah berdilin dengan yang lain, mungkin di saat kamu saat ini sudah tidak terlalu memikirkan dia lagi ya, dia baru merasa menyesal ya, baru merasa bersalah sama kamu ya, dan berharap agar diri kamu dan dia ini bisa kembali seperti sedia kala gitu. Dan di sini kita akan coba ya, kita akan coba lihat pakai kartu tarot klasik aja guys. Kita coba lihat ya di sini guys, kita akan lihat terlebih dahulu. Wow, banyak yang bergejolak ya. Kita lihat bagaimana energi dia saat ini. Bagaimana energi dia saat ini? Bagaimana energi dia saat ini? Kita coba lihat bagaimanakah energi dia saat ini. Kalau dilihat dari energinya, memang ada ya di antara kamu tuh yang saat ini sebenarnya masih terikat dalam sebuah hubungan dengannya ya. Tetapi sikap dia yang terlalu ego ke kamu ya, kemudian sikap temperamental dia terhadap dirimu ya, itu yang memicu terjadinya ketidakdamaian ya di dalam hubungan yang kamu jalani bersama dirinya dia. Sehingga kayak realita dengan ekspektasi kamu tuh nggak sesuai gitu ya. Padahal kamu tuh ngarep ya bahwa kehadiran orang ini mampu membawa dampak kebahagiaan ya di dalam kehidupan kamu. Tapi pada nyatanya bukan kebahagiaan yang kamu dapatkan gitu, melainkan tidak sejalan dengan pemikiran kamu gitu. Dan saat ini beberapa di antara mereka memang masih berusaha diam ya. Beberapa di antara mereka tuh kayak masih silent treatment gitu. Padahal ya dia ini yang berbuat salah gitu. Tapi kenapa dia mendiamkan kamu gitu? Seharusnya kan di sini kebalik ya. Kamu yang mendiamkannya, tapi ini salah gitu. Karena kamu terlalu berdilin dengan seseorang yang gak mau mengintrospeksi diri ya, gak mau berkaca kayak gitu. Bagaimana energi dia saat ini? Bagaimanakah energi dia saat ini? Bagaimanakah energi dia saat ini? The World ya. Aku melihat ini lebih ke arah energi kamu ya. Mungkin saat ini kamu sedang dihadapkan sama beberapa pilihan antara meng-cut off ya suatu hubungan, atau mempertahankan atau memilih ya orang baru untuk bisa hadir ke dalam kehidupan kamu. Kenapa? Karena hidup kamu sudah terlalu capek, hidup kamu sudah terlalu lelah gitu ya. Karena banyak sekali kebaikan kamu ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab. Karena sering sekali ya kamu menemukan cinta yang salah, dan kamu juga sering ya menemukan orang-orang yang gak tulus pada akhirnya sama kamu. Sehingga kayak kamu tuh saat ini sedang terjebak dalam situasi yang bingung gitu ya, antara lebih baik aku single aja ya dan aku fokus dengan kerjaku, atau lebih baik aku cut off ya hubungan yang menurut kamu tuh toksik banget gitu ya, dan kamu mencoba menghadirkan orang baru di dalam hidup kamu ya, atau lebih baik aku fokus saja gitu ya membahagiakan diriku sendiri gitu. Karena
Aku udah terlalu capek, aku udah terlalu lelah gitu ya. Aku udah berjuang mati-matian, tapi inikah hasil yang aku dapatkan, kayak gitu. Ini gambaran energimu. Kita lihat lagi bagaimana energi dia. Ya, bagaimana energi dia saat ini. Wow. Aku melihat ya di sini ini ada seseorang yang sebenarnya dia masih belum sepenuhnya ikhlas ngelepas kamu. Meskipun saat ini kamu sama dia sedang tidak berkomunikasi, sedang berjarak gitu ya. Jadi ada beberapa di antara mereka ini yang sepertinya mereka ingin balik ke kamu gitu, karena dia masih belum bisa sepenuhnya lepas dari kehidupan kamu gitu. It's okay, memang orang ini sifatnya nggak dewasa guys ya, tetapi dia tidak mau kehilangan dirimu gitu. Jadi kan terlihat di sini semangatnya masih berapi-api. Jadi kayak dia ini masih ingin ya, dalam artian tuh mengembalikan keadaan hubungan ini seperti sedia kala. Menurut aku orang ini memang cemburunya gede banget ya. Dan dari rasa kecemburuan yang berlebihan tersebutlah ya yang memicu terjadinya kekacauan di dalam hubungan ini gitu. Dan orang ini juga dia orangnya terlalu tergesa-gesa ya dalam mengambil keputusan gitu. Jadi dia ini nggak pernah mendengarkan sedikit pun ya kata-kata atau alasan dari diri kamu, karena dia lebih memprioritaskan emosional dia daripada akal sehatnya. Dan di saat terjadi crash ya, terjadi pertikaian kayak gini ya, dia nggak siap kamu pergi dari hidupnya dia, kayak gitu. Terus aku melihat adanya energi lain guys di sini. Dia ini orangnya kayak terlalu mengendalikan kamu gitu ya. Jadi kayak kamu tuh selalu dituntut untuk menuruti keinginannya ya. Jadi kayak ya apa yang dia inginkan kamu harus lakukan gitu. Apa yang dia larang ya kamu harus lakukan. Sedangkan dia sama sekali tidak pernah mendengarkan pendapat dari diri kamu. Jadi kayak kesannya ya selama aku menjalin hubungan sama dia ini kayak kamu itu nggak bisa melakukan aku secara adil, kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia? Bagaimana energi dia saat ini? Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Bagaimana energi dia saat ini? Kita akan ambil satu kartu. Wow. Kalau dilihat dari energinya sih, saat ini ada seseorang yang sepertinya mulai menimbang-nimbang ya untuk dia meminta maaf dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Tapi orang ini tuh dia sudah menyadari gitu ya bahwa dia salah gitu. Tapi orang ini masih dihantui oleh rasa gengsi dia yang terlalu besar, sehingga sampai detik ini ya niat itu hanya menjadi niat aja, tapi tidak dia implementasikan secara langsung kepada diri kamu karena rasa gengsi dia yang begitu besar gitu. Bahkan orang ini tuh orang yang sangat susah ya, yang sangat susah sekali untuk mengucapkan kata maaf sekalipun bukti itu udah ada di depan mata. Kenapa? Ya karena orang ini masih mementingkan rasa gengsi gitu. Dan saat ini sih memang dia sepertinya sudah berubah ya, menjadi pribadi yang lebih positif, tapi tetap rasa gengsi dia ini nggak bisa dihilangkan. Bahkan untuk mengakui bahwa dia bucin ke kamu itu sangat susah gitu. Makanya ada beberapa di antara kamu tuh yang merasa meragukan cintanya dia, apakah orang ini tuh beneran cinta sama aku atau jangan-jangan cintanya dia ini cuma cinta yang mainan gitu ya, cinta yang semu, cinta yang victim gitu ya, bukan yang victim, cinta yang apa ya, cinta yang masih ambigu, yang masih abu-abu gitu loh. Karena ya dia tidak pernah sedikit pun gitu ya mengakui perasaannya ke kamu, meskipun dia sangat bucin sebenarnya sama kamu, kayak gitu. Kita lihat ya bagaimana energi dia ke kamu, bagaimanakah energi dia ke kamu. Kalau dilihat dari energinya, di sini ada seseorang yang sepertinya mengalami suatu kesedihan, ya,
mungkin kamu nggak sadar gitu ya bahwa kata-kata kamu tuh telah menyakiti perasaannya, atau mungkin juga gitu ya karena pengaruh emosional kamu yang begitu besar sehingga kamu nggak sadar gitu ya bahwa tindakan kamu, perilaku kamu itu mampu melukai perasaannya. Tetapi orang ini nggak mau ribut sama kamu, tetapi ini sangat berdampak terhadap sikap dia kepada diri kamu yang semakin lama semakin cuek, semakin lama semakin dingin. Sedangkan kamu tuh tipikal seseorang yang nggak suka dicuekin, kamu tipikal seseorang yang nggak bisa didiemin gitu ya. Tapi karena orang ini nggak mau ribut sehingga ya udah gitu dia mendiamkan kamu, berusaha menjaga jarak agar tidak terlalu berinteraksi denganmu dengan harapan agar kamu menyadari bahwa tindakan yang kamu lakukan itu menyakiti perasaannya. Kayak gitu guys. Kita lihat lagi bagaimana energi dia saat ini. Bagaimana energi dia saat ini. Oke. Di antara mereka ini ya mereka berusaha ya. Ini bisa kamu, bisa dia. Karena di sini ada kartu yang seolah-olah itu ada di antara kalian tuh yang ingin menuntut keadilan. Ya, tapi ini lebih energinya kayaknya lebih kuat ke kamu ya. Jadi kayak kamu tuh saat ini sedang menuntut keadilan dari seseorang yang pernah menjanjikan komitmen dengan kamu gitu ya. Jadi kayak kamu menuntut keadilan gitu ya. Mana janji rasa pengertianmu ya? Kok sampai detik ini tuh kayaknya kamu nggak pernah ngertiin aku deh gitu ya. Mana janji setiamu gitu, karena aku sempat merasa gitu ya bahwa kamu tuh pernah bermain di belakangku gitu ya. Terus kamu juga menuntut juga gitu ya, ada di antara kamu yang menuntut keadilan gitu ya. Mana janji perhatianmu gitu, karena kok aku tuh masih sering merasa kesepian gitu ya. Meskipun aku udah punya kamu, tapi rasanya kosong. Karena kamu hanya mengikatku dalam suatu hubungan, tapi kamu tidak pernah memperhatikan aku. Jadi kayak rasanya itu percuma gitu ya. Siapa sih yang mau gitu ya kita terikat dalam suatu ikatan, tapi nyawa ikatan tersebut nggak ada gitu. Karena orang ini tidak bisa menghadirkan nyawa yang baik di dalam hubungan tersebut. Kayak misalkan memberikan perhatian, kasih sayang gitu ya. Dan apa yang dibutuhkan dari pasangannya itu nggak pernah kamu dapatkan. Terus untuk batu on the deck-nya di sini bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Oke. Aku melihat diam-diam saat ini ada seseorang yang merasa cemburu sama kamu, tapi kamu nggak sadar bahwa ternyata di sekitar kamu ya, atau mungkin orang yang berdiri dengan kamu saat ini ada gejolak kecemburuan, tetapi dia tidak bisa mengapresiasikan ya, tidak bisa menunjukkan rasa cemburu dia secara langsung ke kamu. Tapi sangat terasa ya bahwa tiba-tiba dia berubah sikap, tiba-tiba dia bersikap dingin ya, tiba-tiba dia sikapnya itu acuh tak acuh ke kamu, tiba-tiba dia nggak enak diajak ngobrol, tiba-tiba dia menjaga jarak denganmu gitu, karena kamu nggak sadar bahwa mungkin ada sesuatu hal yang nge-trigger ya, yang nge-treat rasa cemburunya dia gitu. Terus ada juga beberapa di antara mereka tuh yang saat ini sedang tertimpa trust issue ya. Jadi kayak ada di antara mereka ini yang tidak mudah percaya lagi sama kamu, tidak yakin lagi sama kamu, karena ada suatu tindakan yang membuat dia itu saat ini jadi merasa ragu ya terhadap diri kamu, tapi kamu nggak sadar kayak gitu. Terus di sini kita akan lihat ya guys, kita akan coba lihat terlebih dahulu. Kita akan coba lihat bagaimana sih ciri-ciri detailnya dia. Kita cek dulu bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Kalau dilihat dari energinya, dia orang yang sangat pandai ya mengatur strategi. Artinya strategi apa? Ya strategi untuk mengelabuhi kamu, strategi untuk pintar cari alasan ya. Mungkin strategi bagaimana cara dia merayu kamu gitu. Jadi beberapa di antara mereka ini memang orang yang sangat pandai dalam mengatur strategi gitu ya. Dia bisa bikin yang semula kamu tuh marah tapi nggak jadi marah ya. Yang awalnya kamu kecewa sama dia tapi kamu nggak jadi kecewa karena dia pintar atur strategi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia?
Kalau dilihat dia orangnya susah diatur dan susah dikendalikan. Bahkan kamu tuh merasa kesulitan ya untuk mengawali bagaimana sih gitu ya agar orang ini tuh setidaknya mendengarkan kata-kata kamu gitu. Karena orang ini orang yang susah di-treat ya, susah dikontrol, orang yang susah dinasehatin, orang yang susah dikendalikan, orang yang susah berubah. Ya, sehingga kayak kamu tuh terkadang tuh ya udah gitu ya, capek, aku ini harus kayak gimana lagi ya gitu. Karena gini nggak kamu dengarkan gitu ya, gitu kamu diamkan ya, terus kayak gini kamu cuekin, ya udah gitu. Kayak kamu tuh benar-benar merasa bingung gimana sih gitu ya agar orang ini tuh setidaknya bisa menghargai perkataan kamu. Kita lihat bagaimana ciri-cirinya dia. Kalau dilihat dari energinya, beberapa di antara mereka ini orang yang terlalu mendewakan uang ya, sampai cintanya dia dengan uang. Ya memang uang itu bukan segalanya, tapi segalanya memang butuh uang gitu. Tapi menurut aku dia ini orangnya terlalu over. Karena kayak ketika dia sudah berbicara dengan urusan bisnisnya, berbicara dengan urusan pekerjaannya gitu, dia bisa loh ngecewain kamu. Kayak misalkan dia bikin suatu janji ya sama kamu, tiba-tiba janji tersebut dia ingkari gitu. Karena mungkin dia terlalu lebih ya memprioritaskan urusannya gitu ya, memprioritaskan mendewakan uangnya itu gitu. Karena kayak uang itu bagi dia di atas segalanya. Kita lihat ya bagaimana ciri-cirinya dia. Bagaimana ciri-cirinya dia. Wow, dia orangnya pemarah ya. Beberapa di antara mereka ini orangnya pemarah, memiliki tingkat kecemburuan yang sangat tinggi. Bahkan cemburu dia ini melebihi kecemburuan kamu. Dan dia orangnya suka curigaan. Jadi kayak suka ya gimana sih gitu ya, menuduh kamu yang tidak-tidak gitu. Kamu kan gak nyaman gitu ya ketika siapa tuh yang ada di chat gitu ya. Kayak soalnya tuh terlalu ruang gerak kamu ini dipantau sama dirinya dia, yang membuat diri kamu tuh merasa kayak gimana ya, apa sih hakikat suatu hubungan itu kan dibutuhkan adanya sebuah ikatan kepercayaan gitu. Jadi kayak rasanya percuma ketika kamu tuh gak percaya sama aku, itu tandanya kamu kurang yakin terhadap hubungan ini. Terus untuk bottom of the deck-nya di sini kita akan lihat ya, bagaimana ciri-cirinya dia. Oke, dia orang yang sangat teliti ya. Dia tipikal orang yang sangat teliti, orang yang sangat selektif. Bahkan beberapa di antara mereka tipikal orang yang sangat perfeksionis di dalam segala hal ya. Jadi dia ini orang yang pemilih itu sisi positifnya, dia orang yang nggak sembarangan orang ya, bisa menaruh hatinya kepada siapapun. Dan bersyukurlah kamu ketika dia memilih kamu, artinya dia sudah sangat selektif gitu ya. Dia sangat selektif, sudah mempertimbangkan bibit bebet bobotnya gitu ya. Kamu ini orang yang kayak gimana, apakah sesuai nggak dengan keinginannya, apakah tidak gitu ya, karena kamu memiliki kelebihan. Oke guys, sampai di sini aja dulu video ini. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu ya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa. Dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan chat ya nomor WA aku ya. Klik link kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, thank you, bye.